Hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, kita sudah sampai di latihan kedua UTBK. Bagi yang belum tahu latihan pertama di UTBK, kalian bisa cek video-video kami yang sebelumnya. Karena di situ juga banyak membahas tentang soal-soal menarik. Oke, langsung aja. Di soal ini kita dapat soal dari SBMPTN resmi ya. SBMPTN 2018. Langsung aja ke soalnya. What is the best summary of the passage? Summary itu adalah rangkuman atau ringkasan dari topik ini. Jadi kita diminta untuk mencari rangkuman. Rangkuman itu berarti kesimpulan dari semua paragraf dari teks ini. Oke, langsung aja kita bahas di paragraf pertama. Paragraf pertama ini membahas tentang having known the benefit dari detoxification seasonal. Detoxification bagi yang belum tahu itu adalah seperti penetralan racun yang ada di dalam tubuh, gitu loh. Jadi kita itu dianjurkan untuk setiap musimnya kita harus melakukan detoxification. Itu ada benefitnya, ada manfaatnya, dan itu sangat important, itu sangat penting untuk kita tahu how to do it. Bagaimana untuk cara melakukannya. Itu yang dibahas di paragraf pertama. Dan juga membahas tentang ini. Mind body healing practice. Praktik penyembuhan pikiran dan tubuh. Itu yang dibahas di paragraf pertama. Di paragraf kedua kita dikenalkan oleh TCM. How to do it is TCM. Ada namanya traditional Chinese medicine. Jadi di paragraf pertama kita membahas tentang detoxification, how to do it is TCM. Itu yang dibahas di paragraf kedua. Mengenalkan tentang TCM itu apa. Lanjut ke paragraf ketiga. Di sini dibahas tentang Eastern atau Western, Timur ataupun Barat itu setuju bahwa perubahan musim dari winter to spring atau dari musim dingin ke musim semi itu adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan TCM dan detoxification tersebut. Itu yang dibahas di paragraf ketiga. Paragraf selanjutnya, paragraf keempat. Paragraf keempat ini membahas tentang bahwa TCM ini bisa membuat kita menurunkan berat badan dan membuat tubuh kita ini bersifat basah. Itu yang dijelaskan oleh paragraf keempat ini. Moreover, blood sugar is balanced and immune functions better. Itu yang dibahas di paragraf keempat. Langsung ke paragraf terakhir, di paragraf kelima. Di paragraf kelima ini kita membahas tentang asupan makanan harus lebih diperhatikan. Terutama ini animal protein atau protein hewani. Itu yang dibahas di paragraf 5. Oke, langsung aja. What is the best summary of the passage? Jadi karena kita udah bahas keseluruhan teks paragraf 1 sampai paragraf 5, jadi yang jawaban yang paling benar adalah B. Why B? Karena semuanya udah masuk ke jawaban yang B. Kita lihat dari A, C, D, and E itu masih ada yang kurang dan bahkan ada yang salah. Kalian bisa baca jawabannya masing-masing. The best answer is B. Right? Oke, segitu aja. Mungkin bagi ada yang belum jelas atau masih ada yang nanya, bisa komen aja di bawah video atau bisa DM ke kita. Kalau kita ada waktu dan kita sempat, akan kita balas. Oke, segitu aja. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Kali ini kita akan lanjut ke soal nomor 2, latihan kedua di UTBK. Masih soal yang sama, soal SBMPTN tahun 2018. Soal yang masih membahas tentang detoxification dan TCM. Kali ini soal ini meminta kita untuk topik yang mana atau topik manakah yang kemungkinan besar dibahas di paragraf sebelumnya. Preceding itu adalah sebelumnya, jadi paragraf di sebelumnya nih ngebahas tentang apa sih gitu kan. Itu yang dimau dari soal ini.
Simple banget kalau dapat soal kayak gini. Misalkan kita disuruh nyari paragraf sebelumnya kita ngebahas apa, paragraf selanjutnya akan kita bahas apa, itu gampang sebenarnya. Asal kita tahu kata kuncinya. Kata kuncinya kalau misalnya kita tahu atau kita disuruh untuk mencari paragraf sebelumnya itu membahas tentang apa, itu adalah dari paragraf pertama di kalimat pertamanya, paragraf pertama. Having known the benefit of seasonal detoxification. Di sini membahas tentang setelah yang kita tahu. Jadi seolah-olah bahwa paragraf pertama di teks ini itu sudah membahas tentang benefit dari seasonal detoxification tersebut. Jadi simpelnya adalah di paragraf sebelumnya pasti membahas tentang benefit dari seasonal detoxification itu. Jadi jawabannya simpel banget. Benefit. Coba kita cari. Benefit nggak ada di jawaban. Adanya proses, side effect, origin, definition, advantage. Tapi kalau misalnya kita tahu vocabulary-nya, bahwa advantage itu berarti tentang keuntungan, ya. Itu kata lain dari benefit. Jadi the right answer is E. Advantage. Gitu aja, simple kan? Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk mencari bahas apa sih di paragraf sebelumnya, itu caranya gampang banget. Kita pergi ke paragraf pertama, kalimat pertamanya apa, itu adalah kunci dari paragraf sebelumnya. Oke, segitu aja. Jawabannya adalah E. Bagi yang belum ngerti bisa DM kami atau komen di bawah. Segitu aja. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Gimana soal kemarin? Soal nomor 1 dan 2 itu lumayan sulit karena apalagi nomor 1 ya, itu nomor 1 sulit banget untuk mencari summary atau ringkasan. Kali ini kita dapat soal baru. Soal teks ini akan dibahas sampai ke nomor 6. Jadi nomor 3 sampai nomor 6. Langsung aja kita ke soalnya. Oh ya, soal ini dari SBMPTN 2017. Langsung aja, soalnya itu membahas tentang preceding the passage. Sama seperti soal sebelumnya, preceding the passage atau passage sebelumnya. Paragraf apa sih yang ada di sebelumnya? Seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, kalau kita ketemu soal kayak gini, kita langsung ke paragraf pertama di teks ini, lalu kita baca di kalimat awalnya. Kalimat awal saja, karena clue-nya adalah pasti di kalimat awal di paragraf awal ini. Itu adalah kunci untuk mencari jawaban apa sih yang dibahas di paragraf sebelumnya. Langsung aja. As well as getting more sleep, go to bed early and wake up early will probably also have better quality of sleep. Jadi kalau misalkan kita tidurnya cepat, maksudnya tidurnya tidak telat dan bangunnya pun lebih pagi, itu pasti kita akan punya tidur yang berkualitas atau kualitas tidur yang baik gitu. Itu yang ada di paragraf pertama. Itu adalah clue-nya. Langsung aja kita ke jawabannya. Ini sorry typo ya, kurang S di sini. Di A. The best answer is B. Why is B? Karena the importance. Di situ membahas tentang pentingnya kita tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Tuh. Jadi kalau yang lain kan membahas tentang the advantage, one advantage. Padahal banyak manfaatnya kalau misalkan kita tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat. Di sini membahas tentang reason. Reason itu dibahas di paragraf pertama. Gitu. Jadi the best answer is B. The importance. Oke.
Oke, segitu aja buat video kali ini. Bagi kalian yang nggak ngerti atau masih kurang ngerti, bisa komen di bawah ataupun bisa DM ke kita. Kalau kita ada waktu, kita akan bales. Oke, gitu aja. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4 di latihan kedua UTBK ini. Langsung aja kita ke soalnya. Masih teks yang sama seperti nomor 3. Masih soal SBM asli dari tahun 2017. Di sini di soal kita diminta untuk mencari tahu sikap dari autor atau penulis ini di topik ini tuh apa sih gitu loh. Jadi author ini bersikap seperti apa setiap ketika membuat teks ini. Langsung aja kita seleksi dari jawabannya, karena paragraf-paragrafnya kita sudah bahas di sebelumnya. Positif, apakah positif? Iya bener, tapi sebentar dulu. Negatif, salah karena positif. Concern, bener, tapi ntar dulu karena positif juga bener. Approving juga benar, tapi ntar dulu gitu kan. Kita seleksi satu-satu. Uninterest, salah ya, karena si penulis ini sebenarnya interest gitu untuk membahas tentang tidur lebih awal dan bangun lebih awal, jadi salah. A, C, and D itu sama, positif, concern, dan approving. Tapi apakah penulis ini membahas tentang hal-hal yang positif saja? Apakah penulis ini hanya mengapprove saja, hanya menerima saja? Tidak, karena concern itu adalah prihatin atau perhatian atau peduli. Jadi kalau kita lihat dari paragraf-paragraf yang dijabarkan, penulis ini menunjukkan bahwa dia ini peduli sama masyarakat. Kalau kita bisa tidur lebih awal dan bangun lebih awal, itu kita akan mendapatkan better quality of sleep. Dan besoknya pun ketika kita beraktivitas, kita akan merasa semangat. Itu yang disampaikan oleh author ini. Jadi the best answer is C, concern. Itu jawaban yang terbaik. Oke, segitu aja. Bagi ada yang belum ngerti, bisa DM kami, bisa komen di bawah juga. Oke, segitu aja. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, langsung aja kita bahas ke nomor 5, latihan 2 UTBK. Masih tentang teks yang sama, tentang tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Langsung ke soalnya. Based on the passage, the earlier people get up in the morning. Jadi di sini kurang lebih artinya orang-orang yang bangun lebih pagi jadi semakin pagi orang bangun, semakin apa gitu kan. Cluenya ada di paragraf kedua. Di sini dijelaskan bahwa if you often wake up late, itu bakalan worst start possible. Jadi kalau misalnya kita misalkan bangun telat, kita tuh bakalan susah untuk menjalani hari karena kita capek lah, malas lah. Itu yang dijelaskan di paragraf kedua ini gitu. Jadi ini tentang kebalikannya berarti, karena yang diminta adalah the earlier people get up in the morning, bukan telat. Jadi kebalikannya, karena itu worse. Jadi kebalikannya worse apa? Better. Jadi ya udah, jawabannya B. Better start they have for the day gitu. Jadi dia mempunyai waktu yang lebih baik gitu. Better start. Jadi dia memulai harinya dengan baik. Kalau misalnya kita bangun telat, itu tuh memulai harinya kurang baik gitu. Oke, segitu aja buat soal hari ini di nomor 5 ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa langsung DM ke dikampus.id.
bisa juga komen di bawah. Oke, segitu aja. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Kali ini kita bakal lanjut ke nomor 6, masih teks yang sama tentang bangun lebih awal di pagi hari akan membuat kita memulai hari dengan lebih baik. Langsung aja kita soalnya. Wah, ini soal yang cukup panjang ya. Jawabannya panjang-panjang banget. Karena di sini kita diminta untuk membuat kesimpulan atau ringkasan dari paragraf-paragraf di atas, dari teks-teks di atas ini. Gitu. Jadi caranya adalah kita membaca awal dan akhir kalimat di dalam satu paragraf. Semua paragraf, 3 paragraf ini kita jadiin satu kalimat atau satu jawaban ini, gitu. Langsung aja kita buat kesimpulan dari tiap paragraf dulu. Di paragraf pertama itu kurang lebih membahas tentang who go to bed early, wake up early, will probably also have a better quality sleep. Jadi yang tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan lebih baik dalam quality of sleep-nya. Gitu. Kurang lebih itu yang dibahas di paragraf pertama. Oke, lanjut ke paragraf kedua. Di paragraf kedua ini membahas tentang bahwa orang-orang yang bangunnya telat atau malas-malesan atau seperti itulah. Jadi dia bangunnya telat, bangunnya kesiangan, itu dia bakalan memulai harinya tuh susah gitu loh. The worst start possible gitu. Jadi dia memulai harinya itu telat gitu. Dan ini mengakibatkan dia tidak bisa breakfast. Jadi dia terburu-buru untuk langsung ke tempat kerja atau ke sekolah gitu. Jadi dia tidak sempat untuk breakfast. Itu yang dibahas di paragraf kedua. Di paragraf ketiga di sini membahas tentang bahwa di sini tuh kalau misalkan orang-orang yang bangunnya sudah terbiasa bangun lebih awal, bangun lebih pagi, tidurnya tidak begadang, itu dia mempunyai weekend yang baik. Weekend yang lebih baik dari orang lain yang tidurnya yang begadang, yang suka begadang gitu, karena dia tuh bisa mempunyai quieter times of day. Jadi misalkan dia seharian sekolah gitu, misalkan seharian dia kerja. Ketika dia di weekend, di Sabtu Minggu, mereka punya quieter time of day when no people around. Jadi dia punya waktu di pagi hari untuk bisa bersantai-santai, bisa menikmati kehidupan, bisa baca koran atau apapun itu, bisa bersantai-santai. Oke, itu kesimpulan dari 3 paragraf tersebut. Jadi 3 paragraf tersebut dijadikan ke dalam satu jawaban. Jadi langsung aja. The best answer is D. Jawaban yang terbaik adalah D. Kenapa? Coba kita baca. Going to bed early and wake up early result in some positive consequences. Ini adalah kesimpulan dari paragraf pertama. Lanjut. Di sini ada ini masih tentang paragraf pertama. Dia membahas tentang quality of sleep. Tadi juga dibahas di paragraf pertama. Oke, lanjut kita baca lagi. Nah, di sini one can have good breakfast. Ini dibahas di paragraf kedua. Jadi orang-orang yang tidurnya lebih cepat dan bangun lebih awal, lebih pagi, itu pasti dia punya waktu untuk breakfast, dan mempersiapkan tentang aktivitasnya untuk sehariannya. Itu yang dibahas di paragraf 2. Dan on the weekends, getting up early allow people more quiet time, dibahas di paragraf ketiga. Jadi ini semua dibahas di ketiga paragraf tersebut. Di jawaban di D ini sudah termasuk di semua paragraf. Jadi yang jawaban paling benar adalah D.
Oke, segitu aja buat soal nomor 6 ini. Soal yang menarik, soal yang sangat sulit juga. Tapi kita juga harus mempunyai harus bisa menjawab soal dengan efektif, dengan waktu yang efektif, karena kita juga harus mengejar waktu gitu. Oke, bagi ada yang belum ngerti bisa langsung nanya aja ke di kampus.id, bisa DM ke kita atau bisa komen di bawah. Oke, gitu aja. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Kali ini kita akan lanjut ke teks berikutnya, ke soal nomor 7. Jadi teks ini akan dibahas sampai nomor 10, jadi nomor 7 sampai nomor 10. Langsung aja kita ke soalnya. What is the talk mainly about? Jadi kita diminta untuk mencari tahu teks ini ngomongin tentang apa sih gitu kan. Langsung aja. Setelah kita baca, tipsnya adalah baca di paragraf 1 dan paragraf 2, kalimat awal dan kalimat akhir saja. Since the birth of skyscraper itu kayak gedung cakar langit gitu ya, dia yang belum tahu gitu, dan bla 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 bla. Di sini membahas tentang materialnya dan struktur stronger, jadi strukturnya harus kuat, tinggi, dan lighter gitu, harus punya pencahayaan juga. Dan di kalimat akhir di sini it composition depending need of building. Dan disitu dibutuh untuk yang kaku dan kuat, setting steel dari besi atau dari baja gitulah. Itu yang dibahas di paragraf 1. Di paragraf kedua itu membahas lagi tentang material yang cocok untuk skyscraper ini, yaitu glass. Itu yang dibahas di paragraf kedua. Dan juga di sini membahas tentang gedung penyakar langit itu harusnya kayak apa sih gitu kan. Di sini harus ada providing natural light gitu, jadi harus bisa menyediakan cahaya masuk itu banyak gitu, dan harganya juga jangan mahal-mahal banget, makanya dicari yang materialnya dari glass, dari kaca gitu. Jadi keseluruhan teks atau 2 paragraf ini membahas tentang apa sih? The birth of skyscraper kah? Salah ya, karena the birth of skyscraper itu hanya dibahas di paragraf 1, sedangkan di paragraf 2 itu tidak membahas itu. Jadi yang A otomatis salah. Yang B, modern material, betul. Tapi ntar dulu, kita bahas yang lain dulu. Modern design, di sini tidak membahas desain bahkan. Jadi cuman membahas tentang material saja. Desain dibahas karena, tapi nggak semuanya ngebahas desain. Desain hanya dibahas di paragraf kedua. Jadi ini salah juga, karena kita harus mencari topik yang dibahas di kedua paragraf. Di development building salah, ini hanya dibahas di paragraf pertama tadi. Ini hanya membahas tentang skyscraper dan modern, kurang lengkap ya. Jadi jawabannya adalah B. Modern material in building skyscraper. Tadi kan ada steel sama ada glass. Oke, sekian dari video kali ini. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti bisa tanya langsung ke kita, bisa DM juga ke di kampus.id. Segitu aja. Oke, see you in the next videos. Balik lagi sama Dika di sini. Kali ini kita bakal lanjutin ke soal nomor 8. Masih teks yang sama, skyscraper. Langsung aja kita ke soalnya. Oke, soalnya ini the following is not mentioned in the text about glass material. Jadi kata-kata di bawah ini, di jawaban ini, mana nih yang nggak tepat, mana yang salah mengenai glass material. Jadi apa yang salah sih di jawaban-jawaban ini, mana yang salah gitu kan. Langsung aja kita seleksi langsung ke jawabannya aja. The weatherproof with natural light. Apakah benar? Kita cari di paragraf kedua. Ini so glass what? Ternyata benar, di sini ada weatherproof while providing ample natural light.
Benar aja ini ya. Ini benar. Is it not expensive? Harganya nggak mahal gitu. Dan di sini juga benar harganya cheaper. Cheaper itu kan murah ya. Jadi ini benar juga. It makes skyscraper like in. Benar karena ada natural light di situ. Ini juga benar. It is resistant to the sun. Benar juga karena they are so much lighter. Gitu. Jadi ini benar juga. It makes skyscraper stiff. Stiff itu apa? Kaku. Kaku itu sifatnya si steel ini dibahas di paragraf pertama. Nih, steel mesh stiffer. Jadi salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E karena jawaban yang E karena ini adalah sifat dari steel, bukan sifat dari glass. Oke, segitu aja. Bagi yang nggak ngerti bisa langsung komen di bawah ataupun DM langsung ke dikampus.id. Nanti kalau kita ada waktu kita bakalan bahas lagi mungkin untuk soal yang ini. Oke, segitu aja. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Langsung aja kita lanjut ke nomor 9, masih teks yang sama tentang skyscraper. Langsung soalnya. The word ample most nearly means. Jadi ini nih diminta seperti sinonimnya dari kata ample ini. Ample ini ada di paragraf kedua. Mana ini? Ample natural light. Kalau misalkan dilihat dari kata-katanya, providing ample natural light. Itu ample itu artinya, bagi yang belum tahu itu artinya cukup. Jadi menyediakan cukup natural light gitu. Jadi ini adalah artinya cukup. Ini artinya cukup. Itu tipsnya adalah karena kita tuh harus baca kamus, kita harus banyak vocabulary supaya kita tahu the ample itu adalah cukup. Kalau kita udah tahu ini artinya cukup, itu bakalan gampang. Big salah pasti ya. Salah. Sufficient terlalu. More itu kan banyak ya, maksudnya iya banyak. Hampir mirip juga, cuman beda, konteksnya beda. Kalau disamain sama providing ample natural light, karena di sini artinya cukup, bukan more, bukan lebih banyak gitu. Salah. Exact juga salah, good juga salah. Ini kalimat yang sangat rancu, more sama good, karena kalau misalkan more sama good itu dimasukin di sini, itu hampir mirip karena hampir berkesinambungan, tapi secara arti itu salah. Yang benar adalah sufficient, karena sufficient itu artinya cukup juga sama. Coba kalau misalnya kalian search di Google Translate, kalau misalnya kita ketik cukup, itu bahasa Inggrisnya ada banyak, ada enough, ada ample, ada sufficient, ada amply, banyak bahasa sebenarnya. Jadi itulah mengapa soal ini sangat gimana ya, harus banyak baca juga gitu. Itu yang B. Oke, segitu aja buat video kali ini. Semoga kalian suka. See you in the next videos. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Kali ini kita sampai di penghujung latihan 2 UTBK nomor 10. Masih tentang skyscraper, gedung pencakar langit. Langsung aja kita ke soalnya. What is the author purpose in the text? Apa sih tujuan dari si author ini di teks ini? Tujuan dari author itu pasti ditunjukkan di awal paragraf dan di awal kalimat. Di paragraf awal, di kalimat paling awal. Since the birth of skyscraper, builder and engineer have consensus bla 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 bla. Jadi di sini kurang lebih dia menceritakan tentang setelah lahirnya skyscraper, builder atau engineer gitu, dia pada mencari-cari metode dan material apa nih yang tepat untuk
membuat skyscraper yang kuat, yang tinggi, dan mempunyai cahaya yang banyak. Itu. Langsung aja kita ke jawabannya. Ntar dulu. Kayaknya ada informasi yang kurang nih. Di sini berarti si penulis kurang lebih akan menyimpulkan tentang material, karena di sini langsung disebutkan si builder sama engineer ini dia mencari cara itu, metode dan material yang cocok untuk skyscraper ini. Jadi kurang lebih akan membahas tentang material. Tujuannya itu untuk apa sih? Untuk to tell, to inform, to describe, to explain, to compare. Mana sih yang benar? To tell itu untuk memberitahu, to inform itu untuk memberi informasi, to describe itu untuk mendeskripsikan. Jadi itu ada yang beda ya. To compare itu untuk membandingkan. Salah ya, udah pasti. Karena ini nggak nyambung. Gelas sama konkret apa nggak nyambung kan? To explain how to build, nggak, di sini nggak ada cara-cara untuk membuat skyscraper. Di sini membahas tentang materialnya gitu. To describe struktur, benar juga, cuman struktur apa nih yang dibahaskan? Tentang material-material apa yang dipakai gitu kan. Ini struktur, tidak menjelaskan secara ringkas gitu. Salah. Jadi to tell reader the history, salah. History apa? Di situ cuma disebutkan cuman the birth aja, sejak lahirnya saja, jadi salah. Jadi jawabannya benar adalah to inform the reader about material for building skyscraper. Itu jawabannya benar. Oke, sekian aja untuk latihan kedua UTBK kali ini. Bagi ada yang belum ngerti, silahkan diulang lagi videonya supaya ngerti. Misalkan bener-bener nggak ngerti, bisa langsung DM ke di kampus.id atau bisa komen di bawah. Kalau kita ada waktu mungkin akan kita balas satu persatu. Oke, segitu aja. Tunggu kita di video-video selanjutnya, latihan ketiga UTBK. See you in the next videos. Bye-bye.